Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil resume dari buku Manajemen Bimbingan dan Konseling Islami. Silakan disimak baik-baik ya. Bab 1. Konsep dasar bimbingan dan konseling Islami. A. Pengertian bimbingan konseling Islami. Yang pertama, pengertian BK Islami. BK Islami adalah proses membantu individu berdasarkan ajaran Islam agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, perbedaan bimbingan dan konseling. Bimbingan bersifat umum untuk mengembangkan potensi dan mencegah masalah, sedangkan konseling membantu menyelesaikan masalah secara tatap muka. Kemudian yang ketiga, tujuan BK Islami, yaitu membantu individu meningkatkan keimanan, mengatasi masalah sesuai syariat, dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, ruang lingkup BK Islami meliputi kehidupan pribadi, sosial, keluarga, dan karir. B. Model bimbingan dan konseling Islami. Yang pertama, rasional pentingnya BK Islami. BK Islami diperlukan untuk mengembalikan manusia kepada fitrah dan keimanan. Rasional pentingnya BK Islami. Yang kedua, manusia dalam perspektif Al-Quran. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan tujuan dan tugas tertentu. Yang ketiga, bahan baku penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari tanah, kemudian keturunannya melalui proses sperma dan ovum. Yang keempat, tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi. Yang terakhir, fitrah potensi manusia. Manusia memiliki potensi jasmani, rohani, nafs, dan iman yang harus dikembangkan. C. Hakikat bimbingan dan konseling Islami. Yang pertama, hakikat BK Islami membantu individu mengembangkan dan kembali kepada fitrahnya dan membimbing agar hidup sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kemudian tujuan BK Islami meningkatkan iman, Islam, dan ihsan dan membentuk pribadi yang utuh dan mampu menjalani kehidupan dengan baik di dunia maupun akhirat. Yang D. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling Islami, yaitu prinsip dasar BK Islami, prinsip yang berhubungan dengan konselor, prinsip yang berhubungan dengan konseli, prinsip yang berhubungan dengan layanan konseling. Tahapan bimbingan dan konseling Islami. Yang pertama, meyakinkan individu tentang hal-hal berikut sesuai kebutuhan. A. Posisi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. B. Status manusia sebagai hamba Allah yang harus selalu tunduk dan patuh kepadanya. C. Tujuan Allah yang menciptakan manusia agar manusia melaksanakan amanah dalam bidang keahlian masing-masing. D. Ada fitrah yang dikaruniakan Allah kepada manusia. E. Iman yang benar sangat penting bagi keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat. F. Iman bukan hanya pengakuan dengan mulut, tapi lebih dari itu adalah membenarkan dengan hati. Yang kedua, mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar. Pada tahap ini, konselor mengingatkan pada individu bahwa A. Agar individu selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. B. Mengingatkan ajaran agama Islam itu amat luas, maka individu perlu menyisihkan sebagian waktu dan tenaganya untuk mempelajari ajaran agama Islam secara rutin dengan memanfaatkan berbagai sumber dari media. Yang ketiga, mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan iman, Islam, dan ihsan. A. Aktualisasi rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. B. Aktualisasi rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. C. Aktualisasi ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Nuansa bimbingan dan konseling Islami. Peran utama konselor dalam konseling Islami adalah sebagai pengingat. A. Pada dasarnya individu telah memiliki iman. B. Allah telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa kitab suci sebagai pedoman hidup. Evaluasi dan tindak lanjut bimbingan konseling Islami. Untuk mengevaluasi hasil konseling bisa dilakukan dengan cara mengamati perubahan aktualisasi iman, Islam, dan ihsan individu dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2. Materi bimbingan konseling Islami. Meneladani kepribadian Rasulullah SAW. Yang pertama, kehidupan manusia dimulai dari lahir, kemudian meninggal, masuk alam kubur, dibangkitkan pada hari kiamat, dan mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Yang kedua, setiap manusia akan ditanya tentang 4 perkara, yaitu umur, masa muda, harta, serta ilmu yang dimilikinya. Yang ketiga, waktu adalah nikmat yang sangat berharga, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah, belajar, bekerja, dan amal soleh. Yang keempat, kehidupan manusia dibagi menjadi 4 fase usia, yaitu masa belajar, masa berkarya, masa memperbanyak amal, dan masa mempersiapkan bekal akhirat. Nikmat
menikmati hidup dengan bersyukur. Kehidupan di dunia hanya sekali dan sementara. Oleh karena itu, kita harus menjalaninya dengan jiwa yang besar, penuh tawakal, serta mengharapkan ridha Allah. Adapun beberapa hal yang harus dihadapi dan disikapi dengan bijak dalam hidup. Yang pertama, jangan silau terhadap keindahan dunia. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 14, manusia diuji dengan kecintaan terhadap beberapa hal. Poin kedua yaitu jangan hidup berlebihan. Kata berlebihan tidak selalu negatif, tetapi ada hal-hal yang jika dilakukan secara berlebihan akan dibenci oleh Allah. Urgensi tuntunan agama bagi kehidupan manusia. Kehidupan dunia hanyalah jalan menuju kehidupan yang sesungguhnya di akhirat kelak. Tetap sayang jalan kehidupan ini masih dipenuhi dengan berbagai misteri. Misteri kehidupan tidak mungkin terungkap seluruhnya, meskipun manusia bekerja bersama-sama dengan sekuat tenaga dan memberdayakan akal pikiran untuk mengungkapkannya. Analogi kehidupan manusia. Setelah jasad terbentuk, Allah meniupkan rohnya ke dalam diri manusia seperti seorang perokok yang menyalakan api untuk merokok. Manakala api sudah mulai membakar, maka rokok itu dihisap dan tidak pasti bakal habis. Demikian pula usia manusia. Manusia memanfaatkannya untuk tidur sepanjang hari atau bekerja sepanjang waktu. Tentu, jatah usia itu akan habis. Kematian adalah sesuatu yang pasti, seperti habisnya rokok yang terbakar api. Tetapi, matinya manusia tidak seperti binatang. Manusia setelah mati masih ada tanggung jawab dari apa yang diperbuatnya selama hidup di dunia, sedang binatang tidak ada. Dimensi-dimensi fitrah manusia. Profil individu yang fitrahnya berkembang. Hikmah Luqman Al-Hakim. Bab 3. Layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah layanan yang membantu peserta didik mengembangkan potensi, mengatasi masalah, serta mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pokok-pokok materi. Bidang PK, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsi PK, pemahaman, pencegahan, pengentasan masalah, pemeliharaan dan pengembangan, serta advokasi. Jenis layanan, orientasi, informasi, dan penempatan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi mediasi, dan advokasi. Kegiatan pendukung, aplikasi instrumen, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan ahli tangan kasus. Format layanan, individual, kelompok, klasikal, lapangan, dan pendekatan khusus atau kolaboratif. Program BK, tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Pelaksanaan, dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas sesuai kebutuhan peserta didik. Permasalahan siswa, meliputi aspek kognitif, fisik motorik, sosial emosional, dan moral keagamaan dengan teknik konseling yang sesuai. Peran guru, BK, atau konselor, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti layanan BK, serta bekerja sama dengan sekolah dan orang tua. BK bagi peserta didik berkebutuhan khusus, memberikan layanan sesuai kebutuhan agar mereka dapat berkembang dan belajar secara optimal. Konseling adalah proses pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada klien agar mampu memahami dirinya, menemukan solusi agar masalah yang dihadapi, serta dapat mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, konseling bukan hanya memberi nasihat, tetapi membantu seseorang agar dapat berkembang secara optimal. Tujuan konseling adalah membantu individu mengenali potensi dirinya, mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir, sehingga mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik. Seorang konselor harus memiliki beberapa keterampilan, seperti kemampuan membangun hubungan yang baik dengan klien, mendengarkan secara aktif, berkomunikasi dengan efektif, memahami perasaan klien, serta menjaga kerahasiaan dan bersikap profesional. Selain itu, terdapat beberapa macam konseling, yaitu konseling pendidikan yang membantu peserta didik mengatasi masalah belajar dan perkembangan diri, serta konseling vokasional yang membantu individu memilih pekerjaan, merencanakan karir, dan menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Secara umum, konseling berfungsi untuk membantu individu memahami diri sendiri, mengembangkan potensi, mengatasi masalah, membantu keputusan secara mandiri, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Kesimpulannya, konseling tidak hanya membantu menyelesaikan masalah, tetapi juga membantu individu mengenali penyebab masalah, mengembangkan potensi diri, menjaga kesehatan mental, dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Semoga dengan memahami materi ini kita dapat mengetahui pentingnya layanan konseling dalam kehidupan sehari-hari.